Semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang kepada seluruh peserta Textalk 2021. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari Minggu pagi yang cerah ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niwi Adelia Dayanti, mahasiswa program studi Diploma 3 Pajak Politeknik Keuangan Negeri, selaku Master of Ceremony. Seperti yang kita semua ketahui, bahwa webinar Textalk 2021 kali ini mengusung tema dividen relaksasi investor relax. Tanda tanya yang ada pada tema tersebut akan kita cari koma dan titiknya pada hari ini. Kita akan mencari tahu apa saja pengaruh dari relaksasi dividen yang ada pada Undang-Undang Cipta Kerja dari sisi regulator di bidang perpajakan maupun dari sisi investor. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib yang harus diperhatikan oleh seluruh peserta webinar selama jalannya acara. Yang pertama, peserta wajib bergabung ke ruang Zoom meeting menggunakan nama yang terdaftar pada formulir registrasi dengan format yang telah disediakan, yaitu peserta underscore nama. Contohnya yaitu peserta underscore Andini Surya. Yang kedua, peserta dilarang untuk membagikan link Zoom meeting kepada pihak luar. Peserta wajib menjaga kesopanan selama webinar berlangsung. Peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Kami juga telah menonaktifkan fitur mikrofon dan share screen untuk peserta selama webinar berlangsung dan hanya akan dinyalakan untuk peserta apabila diperkenankan oleh moderator. Pertanyaan nantinya hanya dapat diajukan melalui kolom chat Zoom selama webinar berlangsung tanpa harus menunggu sesi tanya-jawab dimulai. Pertanyaan dapat diajukan dengan format nama, kemudian instansi, dan pertanyaan apa yang ingin diajukan kepada narasumber. Peserta wajib untuk mengikuti acara sampai akhir dan dilarang untuk meninggalkan ruangan Zoom sebelum acara berakhir. Dan yang terakhir, hanya peserta yang terdaftar di formulir, kemudian mengikuti sampai akhir, dan mengisi formulir presensi yang ada di akhir acara nanti, yang berhak mendapatkan e-sertifikat atas keikutsertaannya dalam webinar Textalk 2021. Selain itu, saya juga akan membacakan susunan acara untuk kurang lebih 3 jam ke depan. Yang pertama, yaitu pembukaan dan doa. Yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sesi Textalk bertema dividen relaksasi investor relax. Tanya jawab dengan peserta, presensi dan post-test, foto bersama dengan narasumber dan moderator, dan yang terakhir adalah penutupan. Baik, langsung saja kita buka acara webinar Textalk 2021 pada hari ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Langsung saja ke acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Baik, terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian peserta webinar Techstop 2021. Kita langsung lanjut saja, tiba pada mata acara yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi Techstop bertema Dividen Relaksasi Investor Relax. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membaca kurikulum vitae dari moderator kita terlebih dahulu, yaitu Kak Ade Harwoko. Dan sekarang merupakan mahasiswa aktif Diploma 4 Politeknik Keuangan Negara STAN. Kemudian, KAD juga pernah menjabat sebagai staf KPP Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2017 hingga 2019, dan sekarang merupakan pegawai tugas belajar dan tempat kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, teman-teman juga. Tadi sudah dikenalkan, nama saya Ade. Silakan mau panggil Ade juga nggak apa-apa. Mas Ade juga nggak apa-apa, tapi harus konsisten. Mas atau Ade ya, jadi pilih salah satu. Ini sepertinya saya yang paling muda di antara teman-teman semuanya ya, dan juga Bapak Ibu yang hadir hari ini. Saya ucapkan selamat datang untuk para tamu undangan juga, dan juga atas kehadiran dari dua narasumber kita yang luar biasa banget. Yang pertama ada Pak Wahyu dan juga ada Mas Febiansah. Ini saya pertama akan membacakan CV dari narasumber pertama kita. Sekaligus nanti saya akan mengundang. Nah, sebelum saya mulai membacakan, saya ingin mengingatkan untuk rekan-rekan semuanya, nanti jika misalkan ada pertanyaan, boleh nanti silahkan langsung diterakan di dalam chat atau dikirimkan melalui chat. Selain itu juga misalkan nanti di akhir sesi akan ada sesi pertanyaan, silahkan bagi rekan-rekan semuanya yang akan mengajukan pertanyaan mencatat dahulu, jadi nanti biar tidak lupa ya pada saat menyampaikan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sesuai tema, yaitu Omnibus Law atau subcluster bagian perpajakan yang lebih spesifik kita membahas mengenai dividen, relaksasi dividen. Apakah relaksasi dividen ini juga berarti relaksasi atau investor jadi relax? Nah, pertanyaan itu yang menjadi poin utama kita dan akan nanti pada prosesnya dijawab oleh dua narasumber kita hari ini. Yang untuk yang pertama, minta tolong teman-teman dari panitia untuk menampilkan CV dari narasumber pertama. Nah, yang pertama saya sekaligus mengundang, nanti kita akan bertemu dengan Pak Wahyu Hidayat, SSTAK MAMSC. Nah, beliau merupakan pegawai di dalam Badan Kebijakan Fiskal, khususnya di analis bagian kebijakan pajak penghasilan. Nah, beliau ini ya lahir di Jakarta ya, dan sampai sekarang ternyata masih di Jakarta. Sangat luar biasa sekali. Dan juga beliau dulunya pernah menempuh pendidikan di lulusan STAN juga, ini D3 akuntansi, kemudian melanjutkan ke D4 STAN tahun 2004, kemudian di UGM atau Universitas Gadjah Mada, dan S2 Georgia State University Atlanta di US sana. Nah, Pak Wahyu ini dulu berawal karirnya di DJP, Direktorat Jenderal Pajak, kemudian di segala posisi, kemudian jadi AR, dan sebagai auditor atau pemeriksa pajak, kemudian kepala subbidang hubungan perwakilan luar negeri di BKF. Nah, pada akhirnya sekarang beliau sebagai analisis kebijakan pajak penghasilan di BKF dimulai dari tahun 2019 hingga sekarang. Nah, agar tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Pak Wahyu Hidayat. Silakan Pak Wahyu untuk menyampaikan salamnya terlebih dahulu untuk rekan-rekan.
Mohon izin Pak Wahyu, apakah sudah ada? Ya baik, sambil menunggu Pak Wahyu berkenan untuk menyampaikan salamnya ya. Hari ini sebenarnya kita akan membahas mengenai apa sih Mas? Mungkin ada pertanyaan seperti itu dari teman-teman semuanya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kemarin di tahun 2020 itu telah diundangkan satu undang-undang yang di dalamnya menganut prinsip Omnibus Law atau yang satu undang-undang yang mampu merubah atau mengubah banyak sekali undang-undang yang lain. Aturan-aturannya kita juga tahu ada subklaster bagian perpajakan di pasal 111, 111, 112, dan 113. Nah, dalam subklaster tersebut masih ada beberapa hal yang banyak sekali dibahas mengenai perpajakan ini dan sangat berbeda. Contohnya seperti yang akan kita bahas hari ini mengenai dividen. Nah, dividen untuk saham ya, berarti pajak PPh untuk yang dividen. Yang sekali lengkapnya nanti akan ada Pak Wahyu Hidayat yang akan menjelaskan. Yang pertama ini, mohon izin Pak Wahyu, silakan untuk menyampaikan salam terlebih dahulu kepada peserta. Pak Wahyu, apakah sudah dapat untuk menghidupkan mic-nya? Oh ya, ternyata ini ada sedikit penundaan. Jadi sekarang ini Pak Wahyu kebetulan sudah dapat bergabung ke ruangan Zoom meeting kita. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Wahyu Hidayat. Nah, Pak Wahyu Hidayat tadi sudah saya perkenalkan CV-nya, sudah saya bacakan untuk rekan-rekan peserta. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai relaksasi dari pajak PPh atau dividen, PPh untuk dividen, dan apakah relaksasi dari dividen ini juga membuat investor rileks. Nah, hari ini kita sudah ada Pak Wahyu yang alhamdulillah sekarang sudah dapat bergabung. Mari teman-teman, mohon izin untuk menunggu sebentar, sekaligus kita mempersilahkan Pak Wahyu untuk mempersiapkan bahan yang sudah ditunggu-tunggu untuk teman-teman. Baiklah, agar tidak terlalu berlama-lama ya, sepertinya mungkin ada sedikit masalah teknis di Zoom meeting untuk Pak Wahyu. Jadi saya akan coba membalik kita pembahasannya. Jadi sebelum kita, mungkin teman-teman di sini kan kebanyakan mayoritas dari pesertanya adalah mahasiswa yang ternyata sudah sempat membaca pokok-pokok perubahan dari Omnibus Law, khususnya subklaster perpajakan pasal 111, 112, dan 113. Nah, begitu pula juga ada teman-teman dari umum ya, tamu undangan dan juga Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Nah, hari ini karena kita akan membahas mengenai dividen, maka erat kaitannya dengan yang namanya saham. Nah, mungkin teman-teman ya, khususnya kaum milenial sekarang sudah sangat familiar ya mengenai saham atau investasi ini. Nah, untuk pembahasan pertama saya akan mencoba membalik. Silakan minta tolong untuk teman-teman panitia menampilkan langsung CV dari pembicara kedua kita. Nah, hari ini kita juga kedatangan tamu dari sepertinya teman-teman sudah familiar juga ya dengan Mas yang satu ini, namanya Febriansyah Afifuddin. Sekarang statusnya sebagai pegawai aktif di seksi ekstensifikasi dan penyuluhan KPP Pratama Cilegon. Nah, Mas Wahyu ini, Mas Febriansyah ini salah satu dari
bisa dibilang investor yang berpengalaman karena sudah berinvestasi dari semenjak umur 18 tahun ya Mas. Nah, pendidikannya dulu juga merupakan lulusan dari STAN, tepatnya di D3 Pajak, lulus tahun 2019. Kemudian sekarang pegawai aktif dan ternyata Mas Febiansah ini luar biasa sekali, merupakan founder dan content creator dari Fingram Indonesia, tentang financial gram ya, berarti ada di Instagram. Nanti silahkan teman-teman misalkan akan memfollow atau agar mendapatkan ilmu lebih banyak. Nanti Mas Febiansa akan mengenalkan Fingramnya. Ada yang perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Ini maksudnya gimana nih? Masa perusahaan tutup dia tokonya tutup terus? Enggak ya teman-teman. Maksudnya perusahaan tertutup itu ya perusahaan yang nggak perlu repot-repot untuk melaporkan laporan keuangannya ke publik. Nah, tapi alhasil dia sahamnya nggak bisa diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Contohnya ya toko sepeda itu tadi. Kalau misal kita pengen beli saham toko sepeda itu ya harus ketemu langsung sama investornya langsung itu tadi. Nah, tapi kalau misal perusahaan terbuka itu adalah perusahaan-perusahaan yang udah besar biasanya. Yang juga mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu kayak ya harus melaporkan laporan keuangannya secara berkala, biasanya tribulanan sekali. Nah, terus ada juga aturan-aturan lainnya, bisa dibaca sendiri nanti. Nah, contohnya perusahaan terbuka itu apa aja ini? Ada kayak Astra Internasional, terus ada juga bank gede kayak Bank BRI, Bank BCA, terus juga mulai dari Telkomsel, terus XL, banyak banget perusahaan terbuka. Kalau misal kita cek di website idx.co.id nih, ada 720 perusahaan terbuka yang saat ini sudah listing di Bursa Efek Indonesia atau pasar modal Indonesia nih, pasar saham di Indonesia. Nah, dari 720 perusahaan ini bisa dipilih nih teman-teman. Nah, kita mau berinvestasi di perusahaan mana? Nah, banyak banget. Jadi membeli saham itu sebenarnya itu kayak membeli perusahaan, teman-teman. Kita punya sebagian kepemilikan nih di perusahaan tersebut. Bisa tuh nanti kalau misal teman-teman beli saham BCA misalkan, wah maulah aku nabung di perusahaan sendiri, atau misalkan beli saham Telkomsel, jadi kayak ngerasa punya IndiHome, itu juga bisa tuh. Jadi kalau misal teman-teman memang niatnya investasi buat jangka panjang, itu saran saya benar-benar punya rasa untuk memiliki saham ini untuk jangka panjang sih. Beda nanti kalau misal trader, nanti aku jelasin di slide selanjutnya. Nah, terus apa sih keuntungannya investasi saham itu? Nah, sebenarnya ada dua jenis keuntungan ketika kita mulai berinvestasi saham. Yang pertama yaitu keuntungan dari capital gain. Nah, itu keuntungan yang akan didapat ketika harga jual saham itu lebih tinggi daripada harga belinya. Capital gain ini juga dikenakan pajak, teman-teman, yaitu 0,1% dari nilai transaksi. Nah, kan memang ketika kita menjual saham itu sebenarnya dikenakan pajak PPL final 0,1%. Nah, sebenarnya cuma nggak ketika capital gain sih, ketika capital loss pun juga dikenakan pajak. Jadi pokoknya ketika kita menjual saham, kita dikenakan pajak. Nah, tapi saat ini di keuntungannya dulu deh. Kalau misal untung, nah capital gain juga dikenakan pajak. Terus kalau misal dividen, apa sih sebenarnya dividen itu? Nah, kalau dividen itu pembagian laba untuk pemegang saham dari perusahaan kepada investor. Nah, berdasarkan saham yang dimiliki. Contohnya, yaitu tadi kalau misal toko sepeda nih udah jalan setahun, dia di laporan keuangannya itu net income atau laba bersihnya itu bisa dapat 50 juta misalkan. Terus dia memutuskan semuanya itu dibagikan ke investor. Nah, karena yang si Agus tadi dapat punya saham 50%, jadi dia berhak atas laba yang dibagikan itu 50 juta, jadi dapatnya 25 juta. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi dividen itu kayak membagikan laba yang telah diperoleh oleh perusahaan kepada
para investor. Tapi kalau untuk perusahaan terbuka itu nggak sesimpel kayak gitu. Nah, keputusannya harus diambil itu harus melalui yang namanya RUPS atau rapat umum pemegang saham. Nah, biasanya harus atas kesepakatan investor yang pemegang saham terbesarnya juga tuh biasanya mau memutuskan untuk membagi dividen atau enggak. Nah, dividen itu sifatnya nggak wajib ya teman-teman ya. Nah, memang ada saham-saham yang rutin membagikan dividen, tapi ada juga saham-saham yang bahkan jarang banget untuk membagikan dividennya. Nah, analoginya gini teman-teman, investasi saham tuh. Kalau misal nih kita beli anakan ayam di harga 3.000, terus kita rawat, kita kasih makan, terus kandangnya juga kita bersihin. Nah, secara rutin, ketika udah besar nih ayamnya, kalau misal dijual, ya harganya kan jadi 35.000. Nah, itu yang dinamakan capital gain, teman-teman. Tapi kalau misal kita memutuskan nggak menjual saham, menjual ayamnya, tapi kita biarkan ayam itu bertelur, baru tuh ketika udah bertelur, nah, telurnya kita jual, nah itu yang dinamakan dengan dividen. Nah, nanti kan juga ayam kan bakal bertelur secara terus-menerus kan, secara berkala. Nah, itu yang dinamakan dividen. Tapi kalau misal capital gain, ya udah kita jual ayamnya, kita nggak bisa dapat telurnya lagi. Jadi ya ada konsepnya itu sebenarnya gampangnya kayak gitu teman-teman. Jadi pilihannya teman-teman tadi tuh mau untuk mendapatkan capital gain atau pengen mendapatkan dividen atau di saham. Nah, di saham sendiri itu sebenarnya ada dua aliran teman-teman. Ada yang investing atau investasi jangka panjang, ada yang trading yang jangka pendek. Kalau misalnya investasi biasanya mereka itu menggunakan analisa fundamental perusahaan. Terus menggunakan tekniknya yaitu buy and hold, yaitu membeli saham terus di hold selama jangka waktu tertentu nih. Nah, terus sedangkan tapi kalau misal trader nih, dia tekniknya biasanya menggunakan analisis teknikal. Nah, dia untuk jangka pendek, jadi buy and sell dalam jangka pendek. Nah, bahkan ada juga yang day trading itu pagi hari beli, sorenya jual. Atau bahkan nggak nyampe 10 menit beli, langsung dijual lagi, itu juga ada tuh yang trader kayak gitu. Nah, jadi pilihan nih mau buat jangka panjang atau buat jangka pendek. Tapi kalau misal ditanya nih apa strategi investasi yang tepat, itu balik lagi ntar ke masing-masing pilihan. Kalau misal aku sendiri seorang investor untuk jangka panjang, aku nggak pernah trading lagi. Soalnya dulu ketika awal-awal mulai belajar, ketika masih kuliah, nah padahal modal masih dikit, tapi pengen cuannya banyak, jadi tiap hari hampir trading terus, tapi malah setelah dihitung-hitung banyak loss-nya. Terus juga ternyata malah bikin stres, jadi kayak nggak cocok buat jadi trader, saya lebih milih buat investasi aja. Nah, saya juga sekarang nggak ngejar return yang gede-gede banget. Target saya per tahun aja udah 20% sampai 30% itu udah bagus banget. Nah, dan saya lebih penting untuk ngingatin modal sebenarnya. Kayak gitu. Jadi apa strategi investasi yang tepat? Nah, nanti saya kasih perbandingan gambarannya. Nah, perlu kita tahu bahwa pajak itu biaya, teman-teman. Pajak itu sama dengan biaya. Jadi kalau misal aku bicaranya sebagai investor ya, bukan sebagai pajak. Nah, kalau misal jadi investor, pajak itu salah satu komponen biaya. Nah, jadi kan kalau misal kita bisnis atau usaha aja nih, biar bisa untungnya lebih banyak, tentu dengan meminimalisir biayanya tersebut. Nah, kalau misal di saham, apa aja sih biaya-biayanya? Biasanya itu ketika kita membeli itu ada yang namanya broker fee. Nah, jadi fee membeli itu kurang lebih sekitar 0,2%. Nah, ketika menjual sebenarnya juga sama 0,2%, tapi tambahan dengan TPA final tadi itu yang 0,1%. Jadi ketika fee jual itu sekitar 0,3%. Nah, ketika di total fee buy sama fee sell-nya atau jualnya itu sekitar
0,5%. Nah, jadi ketika kita bertransaksi saham dari beli sampai jual, itu kurang lebih biayanya sekitar 0,5% dari transaksi. Nah, kelihatannya itu sepertinya kecil banget nih, cuman segitu. Nah, tapi teman-teman kalau misal nggak hati-hati, nggak aware, itu ada yang namakan latte factor. Latte factor itu yang kelihatannya kayak kecil, remeh, tapi kalau misal dihitung itu sebenarnya bisa sampai gede banget. Contohnya itu ya kalau misal di kehidupan kita sehari-hari kayak biaya admin bank. Nah, mungkin teman-teman udah biasa nih ya transfer antar bank. Nah, tapi setelah saya pakai aplikasi Flip tuh namanya. 2020 kemarin aja setelah kulihat ternyata saya udah bisa hemat 500.000 tuh dari menggunakan aplikasi Flip yang meniadakan biaya admin transfer antar bank itu tadi. Padahal kan ya kalau dia cuma 6.500, tapi ternyata kalau di jumlah juga lumayan juga 500.000. Nah, jadi ya teman-teman kalau bisa harus aware nih, meskipun biaya dalam transaksi saham cuma 0,5%, itu ternyata juga bisa sampai gede nih. Kok bisa? Nah, contohnya gini nih, kalau misal sebulan trading 10 kali aja nih ya, nah, itu kan 0,5% kali 10 kali, itu udah 5%. Itu bayangin nih, saya ibaratnya cuma 10 kali. Kalau misal teman saya aja bahkan bisa lebih dari 10 kali dalam sebulan. Itu tadi aja yang sehari transaksi aja juga ada, jual beli. Nah, jadi saya anggap aja ini cuma 10 kali 5%. Nah, kalau misalnya setahun 5% kali 12 bulan ini udah 60%. Nah, bayangin buat biaya setahun aja udah sekitar 60%. Nah, padahal apakah cuan yang kita dapat itu lebih dari 60% per tahunnya? Nah, yang ditanyakan adalah itu. Padahal nih kalau misal kita lihat return atau kinerja dari Warren Buffett, itu pasti udah tahu lah salah seorang investor handal di dunia, salah satu orang terkaya juga di dunia ini. Dia aja return-nya itu sebenarnya rata-rata itu 19% per tahun. Nah, tapi konsisten selama 52 tahun. Nah, selama 52 tahun ini cuman berbekal return 19% per tahun, tapi bisa mengubah 10 juta menjadi 90 miliar, teman-teman. Nah, kok bisa? Nah, itu dengan memanfaatkan compounding interest, teman. Dengan menggunakan dia lebih fokus untuk memperbanyak modal itu tadi daripada mengejar cuan jangka pendek. Nah, kalau investor ditanya strategi investasi yang tepat, ya dengan menggulung modal itu tadi, menggulung cuan yang didapat itu tadi daripada langsung didapat. Nah, percaya nggak teman-teman kalau 100.000 itu bisa jadi 9 miliar nih? Wih, kok bisa? Nah, dengan metode investasi yang tepat nih, aku kasih gambaran bentar di web. Nah, nih aku coba ngitung pakai kalkulator compounding interest. Compounding interest itu bunga berbunga ya teman-teman ya. Contohnya itu kalau misal kita investasi tapi nggak diambil, dia bisa menggulung terus kayak efek bola salju. Kalau misal kita nonton film-film kartun itu kayak bola salju di atas gunung kan cuma kecil, tapi karena menggelinding terus ke bawah jadi makin gede, makin gede. Nah, mari kita lihat apakah 100.000 bisa jadi 9 miliar. Nah, misalkan nih kita rutin investasi selama sebesar 100.000 nih per bulannya. Dengan target return per tahunnya itu 20%. Nah, misalkan kita ingin pensiun 40 tahun lagi. Jadi 40 tahun kita terus. Dan terus juga kita investasinya per bulan 100.000. Berapa yang bakal kita dapat? Nah, coba kita hitung kalkulator. Nah, akan dapat sekitar 9,8 miliar. Padahal cuma 100.000 per bulan dan targetnya juga nggak gede-gede banget, 20% per tahun. Ini dia rinciannya. Teman-teman juga bisa ngitung sendiri nanti di kalkulator compound interest di internet banyak banget sebenarnya. Nah, kalau lihat kita grafiknya itu di tahun-tahun awal,
memang nggak menunjukkan kenaikan yang signifikan, teman-teman. Nah, di sampai tahun ke-15 saja masih cuman ya sedikit banget. Tapi ketika udah masuk di tahun ke-30 sampai 35 sampai di akhirnya 40 tahun lagi, ini udah sangat fenomenal, sangat eksponensial, teman-teman, kenaikannya. Jadi jangan meremehkan dengan hal-hal kecil, teman-teman. Meskipun kalau misalnya trader itu bisa dapat untung sampai 100%, 200% dalam jangka pendek. Tapi kalau misal investor bisa fokus, bisa menjaga return konsisten misal 20% aja misalkan selama 40 tahun, dia udah mendapatkan imbal hasil yang cukup fenomenal. Nah, jadi teman-teman pilihan masing-masing tuh mau tetap jadi trader atau mencoba konsisten menjadi investor. Itu kalau misal modalnya 100.000 aja bisa sampai begitu. Apalagi kalau misal nanti teman-teman udah kerja, udah dapat penghasilan yang lebih banyak, terus malah lebih fokus untuk menaikkan modal yang diinvestasikan setiap bulan, tentu mungkin yang bisa didapat juga bisa lebih banyak lagi. Apalagi kalau misalnya yang datang kan anak-anak muda nih, kayak ya saya lah ya, seumuran kita lah, umur 20 tahunan, itu sebuah kesempatan yang nggak bakal datang lagi, teman-teman. Muda itu cuma datang sekali. Jadi manfaatkanlah sebaik mungkin dengan belajar, dengan mulai investasi, ya meskipun nggak gede-gede banget, 100.000 misalkan. Tapi asal konsisten, nah nanti ketika udah waktunya tepat, pasti kita bisa memetik hasilnya. Seperti kalau misal kita menanam pohon nih, kan kalau misal hari ini kita menanam benihnya, nggak mungkin ya besok kita langsung bisa menikmati buahnya. Tentu untuk menjadi pohon yang besar, pohon yang buahnya lebat, itu memerlukan waktu, memerlukan ya kita rawat dengan baik, kita kasih pupuk, kita kasih air secukupnya, dan kita butuh kesabaran nih biar pohon yang kita tanam hari ini itu bisa tumbuh menjadi pohon yang besar. Jadi pesan saya sekali lagi, teman-teman, investasi jangan spekulasi. Soalnya sering banget saya juga, saran saya dulu itu lebih banyak spekulasi. Padahal kalau misalnya investasi, menggunakan metode yang tepat, menggunakan ya ilmu-ilmu akuntansi, terus manajemen keuangan, rasio-rasio, itu untuk menghitung nilai wajar suatu saham, untuk menghitung berapa return yang mungkin bisa didapat, itu banyak banget yang bisa digunakan, teman-teman. Terus kalau hubungannya sama dividen, nah, ngomongin soal dividen, nah itu kan juga kena pajak ya. Kalau misal sebelum Undang-Undang Cipta Kerja kemarin ini, kalau yang WP orang pribadi kan kena 10%. Misalkan kita dapat dividennya 1 juta nih ya. Nah, karena dipotong pajak 10%, jadi kita dapatnya kan 900.000. Kalau misal badan dalam negeri 15%, kalau WP luar negeri 20%. Tapi berdasarkan pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin disahkan itu, nah, WP orang pribadi ini dibebaskan nih dari pengenaan objek pajak. Jadi dividen nggak lagi dikenakan buat WP orang pribadi dan WP badan dalam negeri. Tapi kalau untuk WP luar negeri masih tetap 20%. Nanti lebih lengkapnya dijelaskan oleh Pak Wahyu Hidayat ya di bagian pajak. Tapi apa sih efeknya? Nah, kalau misalnya saya kutip nih menurut Pak Rudianto, seorang direktur di Panin Asset Management, itu manajer investasi reksadana. Nah, kan kata dia rata-rata dividen yield itu 2-3%. Nah, dividen yield itu dividen per lembar saham dibagi harga pasar saham saat ini. Itu sekitar 2-3%, teman-teman. Nah, kalau misal menurut beliau, kalau misal dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa mengakibatkan ada kenaikan return yang didapatkan, yaitu sekitar 0,3% sampai 0,45% per tahun. Sekali lagi jangan meremehkan dengan angka-angka kecil gini, meskipun kecil bisa memberikan efek yang besar kalau misal teman-teman
konsisten buat jangka panjang tadi, teman-teman. Jadi ya itu tadi pasti memberikan efek yang positif buat investor dengan dibebaskannya pajak untuk dividen. Soalnya kan seperti yang aku bilang tadi, pajak itu biaya. Jadi semakin kecil biaya tentu sebagai investor makin senang. Terus kalau misal kita lihat nih ya, Undang-Undang Cipta Kerja kemarin itu kan disahkan tanggal 5 Oktober tahun 2020. Nah, setelah disahkan ternyata direspon positif nih oleh pasar. Nah, menjadi sentimen positif untuk IHSG. Terbukti dengan ini grafiknya tumbuh cukup ya signifikan ya, selain dengan sentimen lainnya ya kayak ditemukannya vaksin atau ya adanya SBF dan berbagai sentimen lain. Jadi terbukti dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, investor ya merasa cukup senang lah. Hingga akhirnya kemarin ini IHSG tembus di angka sekitar 6.373. Terima kasih, mungkin kalau misal dari saya cukup sekian, Mas Ade. Ya, terima kasih Mas Febiansah. Sangat luar biasa sekali dan informasinya tadi juga sudah ada yang komen. Mas, materinya sangat menarik, sangat luar biasa ya. Karena sebagai orang awam dengan presentasi tadi juga jadi lebih tahu mengenai apa sih itu saham, lalu apa sih itu capital gain dan dividen. Begitu. Nah, terima kasih ya Mas Febiansyah. Nah, untuk selanjutnya, ini saya ucapkan sekali lagi selamat datang untuk Pak Wahyu yang sudah bergabung dan juga selamat datang bagi teman-teman peserta untuk acara Tech Talk hari ini. Nah, sekaligus saya ulangi lagi ya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai PPH atau perubahan dari PPH atas dividen. Berarti kalau hubungannya dengan dividen tadi Mas Febiansah sudah menjelaskan bahwa dividen itu timbul atau merupakan suatu keuntungan dari investasi kita dalam jangka panjang di saham. Nah, tadi juga sudah dijelaskan sangat menarik sekali bahwa sebenarnya dividen yield atau hasil yang kita dapatkan notasinya itu sekitar 2-3% dan itu ada mungkin menaikkan 0,3 sampai 0,4 untuk investasi jangka panjang. Juga pergerakan IHSG yang alhamdulillah sekarang sudah mulai merangkak naik ya dari yang sebelumnya pandemi kita mulai turun dan perubahan harga itu. Nah, kita juga perlu membandingkan begitu ya Mas Febiansah ya mengenai strategi investasi, apakah kita akan lebih menggunakan metode investasi jangka pendek untuk memperoleh capital gain ataupun investasi jangka panjang. Nah, untuk dividen hari ini kita akan membahas mengenai aspek perpajakannya. Nah, aspek perpajakan dividen ini menarik. Kenapa? Karena baru kemarin di Omnibus Law, khususnya di subcluster perpajakan untuk pasal 111, 112, dan 113, ternyata ada salah satu insentif berupa fasilitas berupa penghapusan ya atau perubahan tarif nih dari tadi Mas Desa sudah menjelaskan ketika orang pribadi dalam negeri dari 10% jadi 0%, untuk yang badan dari 15 jadi 0. Nah, untuk lebih jelasnya hari ini kita sudah kedatangan tamu dari tadi kita ini ya saya sudah bacakan, tapi lebih baik minta tolong untuk teman-teman panitia untuk menampilkan kembali CV Pak Wahyu agar teman-teman tidak lupa tadi ya. Silakan panitia. Nah, ini akan saya kenalkan lagi untuk pembicara kita yang luar biasa sekali dari BKF. Beliau adalah Pak Wahyu Hidayat, merupakan analis kebijakan pajak penghasilan di Badan Kebijakan Fiskal yang lahir di Jakarta dan juga sampai sekarang masih di Jakarta. Wah, luar biasa sekali. Nah, untuk Pak Wahyu Hidayat ini dulunya merupakan lulusan dari STAN juga untuk akuntansi dan di 4 STAN, kemudian melanjutkan di UGM dan S2-nya di Georgia State University, Atlanta, Georgia di US, dan pengalaman karirnya dimulai dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai petugas pajak, berarti sebagai fiskus, dengan berbagai posisi ya, kemudian ada di AR, pernah juga jadi pemeriksa pajak, Kepala Subbidang Hubungan Perwakilan Luar Negeri, ini untuk yang dipeneliti, dan juga sekarang sebagai analis kebijakan pajak penghasilan untuk BKF.
Nah, agar tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut Pak Wahyu Hidayat. Silakan Pak Wahyu untuk menyalakan mic-nya dan menyapa rekan-rekan peserta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, suara saya apakah sudah terjelas dengan baik? Siap, sangat jelas Pak. Oke, ya terima kasih atas undangannya kepada saya ya. Saya menyapa dulu, mungkin saya memanggilnya Mas-Mas dan Mbak-Mbak ya, meskipun saya mungkin jauh lebih tua dari peserta di sini, gitu. Cuma biar lebih mengakrabkan saja. Tadi saya lihat dengan Mas Feby itu sepertinya cukup jauh ya terpautnya, tapi nggak apa-apa. Saya di sini diminta untuk memaparkan nanti terkait dengan apa sih yang kita sudah ubah selama ini di Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi saya juga sempat, mohon maaf saya kecilkan dulu, saya juga lagi ada double zoom kebetulan. Sebentar. Oke, ya dengan Zoom sekarang ini sepertinya batasan waktu hari kerja itu sudah tidak ada lagi gitu, karena rapat Sabtu Minggu pun tetap saja. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi saya sempat menyimak pembahasan atau pemaparan materi dari Mas Febiansa. Memang cukup menarik ya, sangat menarik menurut saya, di mana memang instrumen keuangan ini sebenarnya layak untuk diperhitungkan gitu. Bahkan saya sering jokes ketika saya mengajar di pengantar ilmu ekonomi ya di STAN. Saya sampaikan, kalau kamu mau menjadi pemilik suatu perusahaan besar, belilah sahamnya. Kalau kemudian misalnya saya contohkan beli saham Bank Mandiri gitu Mas Feby ya. Nah, terus kalian masuk ke kantor cabang Bank Mandiri, kalian teriak-teriak, saya loh pemilik Bank Mandiri. Apakah salah Mas Feby? Enggak kan? Enggak salah itu. Betul kan? Saya pemilik. Kenapa? Karena saya memiliki saham atau porsi persentase tertentu dari Bank Mandiri. Tapi kalau ditanya apakah pemilik mayoritas, nah lihat dulu berapa lot yang dimilikinya gitu Mas Feby ya. Tapi kalau dibilang nanti Mbak atau Mas setelah memiliki satu lot terus datang ke kantor cabang Mandiri mana gitu ngaku-ngaku saya loh pemilik Bank Mandiri, nggak ada yang bilang salah, itu pasti bilang benar. Betul nggak segitu begitu Mas Feby ya? Iya benar Mas. Nah, benar Pak. Ya bisa itu kalau kalian mau ini ya, mau nyoba, dan nggak ada yang menyalahkan pasti. Cuma kalau ditanya langsung ngatur-ngatur sebagai pemilik coba patuh kepada saya gitu, harus hormat pada saya, lihat dulu gitu. Masalah proporsi kepemilikan. Kalau satu lot kepemilikan Bank Mandiri mungkin berapa persen tuh ya, 0,00 berapa kali ya dalam struktur modal permodalan dari total Bank Mandiri. Oke. Ini untuk paparan saya share screen atau dari panitia bisa provide? Saya screen aja bisa ya? Oh bisa, oke, sorry. Saya kira. Paparan saya nggak banyak, karena saya lebih suka ngobrol-ngobrol ya, ketimbang memang style saya dari dulu seperti itu, ketimbang harus menuliskan banyak-banyak di paparan saya gitu. Kemarin saya diberikan semacam hint gitu, cukup menggelitik memang jargonnya itu. Relaksasi ini membuat rileks enggak sih sebenarnya? Nah, itulah nanti akan kita lihat ya. Mungkin yang pertama kali akan saya sampaikan, mungkin mengingatkan kembali Mas-mas dan mbak-mbak gitu, bahwa memang di tahun 2020 kemarin kita sudah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang salah satu kontennya atau muatannya adalah terkait perubahan perpajakan yang dimasukkan ke dalam klaster kemudahan berusaha. Subklasternya adalah subklaster perpajakan. Dia mulai dari masalah 3 pasal, dari pasal 111 sampai pasal 123 ya masalah. Tapi meskipun di undang-undang tersebut hanya 3 pasal, tapi memang sifat dari Undang-Undang Cipta Kerja dia sifatnya mengintervensi atas undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Di situ diintervensi adalah Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN plus Undang-Undang KUP.
Nah, mungkin sekarang kita akan fokus ke Undang-Undang PPH. Nah, terkait dengan perubahan yang diusung oleh Kementerian Keuangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, secara umum dapat kita clustering menjadi 4 sebenarnya. Pertama adalah untuk meningkatkan pendanaan investasi, yang kedua mendorong voluntary compliance, yang ketiga peningkatan kepastian hukum, yang terakhir adalah menciptakan level playing field. Nah, mungkin pokok bahasan kita kali ini memang untuk yang meningkatkan pendanaan investasi, which is dari perubahan dividen, perubahan perlakuan pajak atas dividen. Tadi sudah disampaikan bagaimana timbulnya dividen, terus apa saja tadi disampaikan juga ternyata tipe-tipe investor dalam pelaku usaha atau pemain saham itu ada 2 nih. Ada yang memang dia lebih senang memegang lama untuk mengharapkan dividen, tapi ada yang lebih mengarahkan kepada bisnis ya, tradingnya gitu. Jadi lebih ke arah capital gain-nya. Ada yang teman-teman saya juga sering melakukan itu, pagi beli, sore jual lagi, besok begitu lagi, pagi beli, besok jual lagi. Seperti itu, enggak ditahan lama, hanya mungkin dengan ada spread lebih tinggi sedikit, mungkin 100, misalnya 100 poin meningkat, langsung dijual lagi. Karena memang dia bicaranya kuantitas, bicaranya lotnya banyak, jadi pengalinya faktornya banyak. Ya, sebelum kita mengarah ke konten atau isi dari perubahan yang kita usung dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya nanti perlakuan pajak atas dividen, saya ingin juga merefresh ingatan mas-mas dan mbak-mbak sekalian ya, bahwa pajak itu sebenarnya entail dari setiap transaksi atau ekor dari suatu transaksi. Artinya apa? Ya, dia memang tidak bisa dilepaskan dari ekonomi itu sendiri. Ketika ekonomi meningkat, pajak pun akan meningkat. Ketika ekonomi turun seperti saat ini, misalnya pada saat pandemi COVID-19 misalnya, kelihatan memang penerimaan perpajakan kita memang relatif rendah gitu. Bahkan diprediksi untuk tax ratio kita di tahun 2020 kemarin itu anjlok cukup jauh. Jadi nggak sampai 2 digit, sekitar kisaran 8-9%. Seperti itu. Jadi memang dari sini kemudian yang perlu kita kebijakan yang memang biasanya kami pertimbangkan adalah bagaimana kemudian, karena kami di sisi kebijakan ya, di Badan Kebijakan Fiskal kami mempertimbangkan berbagai hal gitu. Jadi kita harus menyimbangkan antara kebutuhan pendanaan untuk anggaran sekarang dengan peningkatan perekonomian yang nantinya kemudian akan mengenerate lebih banyak lagi growth, sehingga nanti akan menciptakan pajak yang lebih besar lagi di masa-masa yang mendatang. Jadi kalau mau kita pajaki sekarang atau tax now, saya ilustrasikan seperti ini, ya seperti inilah. Apa yang ada sekarang kita pajaki semuanya. Tapi apakah kita mau memilih nanti tax later yang kemudian ini saya ilustrasikan dengan kantong uang yang lebih besar. Artinya apa? Bisnis sedikit-sedikit langsung dipajaki, bisnis sedikit langsung dipajaki. Padahal mereka juga berebut sumber daya yang terbatas, which is sumber daya finansial, keuangan. Nah, bagaimana kemudian kalau pemerintah give up untuk tidak menariki sekarang mengenakan pajak sekarang, kemudian biarkanlah bisnis tadi itu berkembang lebih besar, size-nya seperti yang saya gambarkan ini yang di sebelah kanan ya, baru kemudian kita pajaki. Ya. Jadi ya bukan berarti tidak dipajaki selamanya gitu, karena setiap negara pasti akan butuh pendanaan seperti itu ya. Terserah apakah mau dipajaknya sekarang atau dipajakinya nanti. Kalau dari ekonomi misalnya utang luar negeri atau utang yang dipinjam oleh negara itu pada dasarnya bukanlah anugerah bagi kita, tapi merupakan pajak anak cucu kita nantinya. Kenapa? Untuk bayar utang pakai apa? Semakin banyak ada utang sekarang,
indikasinya adalah ke depannya harus banyak penerimaan pajak yang harus dikenakan untuk bisa membayar utang-utang tersebut. Makanya kemudian inilah bagaimana kita menyimbangkan gitu ya, antara kita memilih untuk bisa mendanai APBN sekarang ini, kita butuh untuk bangun sekolah, bangun jembatan, bangun jalan itu. Tapi juga kita harus memperhatikan bahwa bisnis ini perlu environment yang bagus untuk bisa tumbuh lebih besar, growth-nya lebih besar. Salah satunya adalah perpajakan. Tentunya pajak bukan satu-satunya faktor memang untuk pertumbuhan ekonomi, tapi salah satu fungsi pajak yaitu reguleran adalah yaitu untuk bisa membantu perekonomian. Nah, dalam hal ini pemberian insentif yang biasanya kita sebut-sebut sebagai fungsi reguleran dari perpajakan. Nah, jadi dengan kita kemudian memberikan tax letter seperti ini, kita harapkan bisnis semakin meningkat dan kemudian kita pajaki di masa mendatang. Dan ini akan lebih sustain ketimbang kalau tadi Mas Febiansah mengilustrasikan dengan ayam misalnya. Nah, ayam bisa kita bisa kita gunakan analogi juga nih yang sama. Apakah mau dipotong ayam sekarang, ya, atau mau dibiarkan dulu ayamnya punya telurnya itu kemudian menetas dan jadi anak ayam lagi dan indukan sebagainya, barulah kita kemudian pajaki di situ. Kalau misalnya itu pilihan memang, dan itu pilihan, tapi adalah wise kalau kemudian kita lebih mengedepankan selain untuk pembangunan sekarang, kita juga untuk bagaimana penerimaan pajak ke depannya itu lebih sustain gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin yang inti seperti ini, dan ini saya gambarkan dari dalam satu slide saja karena memang relatively pengaturan PPh atas dividen dalam Undang-Undang Cipta Kerja relatively cukup singkat, gitu ya. Tidak terlalu detail ya, karena detailnya nanti diamanahkan ke dalam PP dan PMK sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ini memang peraturan turunannya, baik peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Keuangannya sedang dalam kita lakukan finalisasi ya, semoga bisa segera keluar. Nanti bisa langsung applicable seperti itu ya. Nah, yang pertama kita mulai dividen dari dalam negeri. Dividen dari dalam negeri, kalau dia diterima oleh badan, saya yang bawa dulu ya, lebih simple. Kalau dulu kita mengenal, kalau untuk badan yang memiliki kepemilikan saham di suatu entitas lain, dia ada dua ini ya. Ini tuh 20% hilang. Jadi yang pertama itu kalau dia kepemilikan sahamnya lebih dari atau sama dengan 20%, mungkin mas-mas dan mbak-mbak yang sudah belajar Undang-Undang PPh sudah tahu ya, Undang-Undang PPh nomor 36 ya tahun 2008, dia tidak dikenai PPh lagi. Tapi kalau badan dalam negeri dengan kepemilikan kurang dari 20%, maka akan dikenai PPh dengan tarif normal. Ya, dalam artian dia masuk ke dalam penghasilan lain-lain nantinya yang kemudian akan dihitung ulang dengan penghasilan usahanya. Nah, bagaimana dengan dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri? Aturan sebelumnya untuk WP orang pribadi dalam negeri dia dikenai PPh final pasal 17 ya, tarifnya adalah 10%. Ini yang kemudian kita juga ubah. Ini yang mungkin lebih relevan dengan fokus bahasan kita bahwa ada persyaratannya. Jadi tidak seperti badan tadi yang memperoleh dividen dari dalam negeri. Untuk orang pribadi ini kita persyaratkan untuk diinvestasikan kembali di NKRI dalam jangka waktu tertentu. Nah, memang instrumen-instrumen investasinya saat ini tidak diatur secara detail di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Dan itu yang memang
akan diatur di dalam PMK atau PP yang menjadi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Namun kalau sebagai perbandingan, sebagai recalling Mas-mas dan Mbak-mbak sekalian, kita pernah melakukan hal ini untuk namanya apa? Amnesti, tax amnesty. Kita pada saat kita menginginkan adanya repatriasi, memang pada saat itu untuk untuk tax amnesty memang kita menginginkan adanya repatriasi gitu ya. Nah, kita persyaratkan mereka melakukan investasi pada pada instrumen-instrumen tertentu. Ada sektor keuangan tentunya ya, ada obligasi dan sebagainya. Mungkin kalau mau masukkan ke dalam di Indonesia dan sektor real, dan harus ditahan dalam jangka waktu tertentu. Kalau nggak salah dulu tax amnesty 3 tahun ya. Ya, dengan melihat contoh yang memang sudah pernah kita lakukan, mestinya untuk apa kita berinovasi lagi? Jadi mungkin seperti itu. Nah, inilah kemudian akan membawa. Jadi misal kalau untuk yang dividen yang berasal dari dalam negeri, tentunya memang dananya sudah ada di Indonesia ya. Memang secara perhitungan pendapatan nasional mungkin additionalnya adalah dari multiplier efeknya saja, karena memang secara konsep dia sudah ada di dalam negeri. Tapi kemudian kalau dulu misalnya mungkin sudah langsung dikonsum misalnya untuk hasil dari dividen misalnya langsung untuk jalan-jalan ke luar negeri gitu, atau mungkin konsumsi beli mobil dan sebagainya. Nah, sekarang diminta untuk mengeluarkannya dalam hal-hal yang sifatnya lebih produktif, which is diinvestasikan kembali. Itu yang kita memang harapkan, adanya perguliran manfaat atau multiplier efeknya, tambahan pengalinya, tambahan multipliernya, itu yang kemudian bisa memacu perekonomian ini lebih tinggi lagi. Sebagai informasi, sebenarnya untuk klausul ini sudah kita usulkan dalam Omnibus Law perpajakan sejak tahun 2019. Jadi memang, dan kita nggak menduga ternyata tahun 2020 kita mengalami suffer yang terkait karena pandemi COVID-19 gitu. Siapa yang menduga tidak ada, sehingga kemudian dipercepat dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sebelumnya kita memang sudah mendesain bahwa tanpa adanya COVID-19 memang penerimaan perpajakan kita pun sudah agak boring gitu ya. Nah, apalagi sekarang ini. Dan itu tadi saya sampaikan. Meskipun kita melihat bahwa penerimaan perpajakan kita kurang bagus saat ini, tapi kita merasa bahwa dunia usaha ini butuh suntikan dana. Dunia usaha ini butuh darah segar. Dan inilah kemudian kita usung dengan adanya ini ya. Jadi dividen kalau memang mau dibebaskan pajaknya, silakan diinvestasikan terlebih dahulu. Ini kalau yang dari dalam negeri. Nah, kalau untuk yang dari luar negeri, baik badan maupun orang pribadi harus diinvestasikan dua-duanya ya. Harus diinvestasikan ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Kalau di Undang-Undang Cipta Kerjanya memang sudah diberikan batasannya minimal adalah 30% ya, 30% dari 30% dari laba bersihnya itu harus diinvestasikan di Indonesia. Nah, bagaimana kalau kurang? Kalau kurang, yang 30 yang direpatriasi atau diinvestasikan di Indonesia itu dibebaskan. Nah, sisanya itu dikenakan PPh. Itu yang sebenarnya kita minta. Tolong masukkan ke Indonesia. Nah, berbeda dengan dividen dari dalam negeri, dividen dari luar negeri ini akan kalau secara hitung-hitungan makro dari penerimaan dari hitungan pendapatan nasional dia adalah tambahan baru. Berbeda dengan ya dividen dalam negeri yang memang sudah pada saat kalian sudah belajar semua kan pendapatan negara ya. Itu basic sekali di pengantar ilmu ekonomi gitu ya. Y equal to C plus I plus G plus NX gitu ya. Nah, kalau dividen dalam negeri itu memang sudah ada sebelumnya di situ. Nah, dividen dari luar negeri sebelum tidak ada dalam komponen pendapatan nasional Indonesia. Inilah yang kemudian
kita harapkan bisa tertarik ke Indonesia, yang bisa kemudian menggerakkan perekonomian. Sama seperti yang dalam negeri tadi, memang di Undang-Undang Cipta Kerja tidak didefinisikan lebih lanjut, tidak didetailkan lebih lanjut apa sih investasinya gitu. Bentuknya apa saja? Apakah cukup saham, ataukah boleh juga kayak obligasi kah, atau harus sektor real misalnya, harus bikin pabrik di sini gitu dan sebagainya. Itu memang tidak ada di Undang-Undang Cipta Kerja, dan itu yang kita diamanahkan di peraturan pelaksanaannya, baik melalui peraturan pemerintah maupun PMK, peraturan Menteri Keuangan. Yang tadi saya sampaikan, kita pernah mengenal konsep seperti ini, konsep repatriasi, yaitu ketika kita melakukan tax amnesty. Ya, semestinya dari situ sudah dicerminkan bahwa ya kita punya loh seperti itu, dulu seperti itu. Dan ini kalau dengan yang konsep yang sama, ya semestinya hal tersebut juga bisa dipakai. Gitu. Inilah kemudian, nah regardless memang kemana saja nanti investasi itu nanti harus diinvestasikan, dan dalam jangka waktu berapa, misalnya apakah 5 tahun, apakah 3 tahun, atau mungkin lebih rendah cukup 1 tahun. Nah itu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, tapi yang pasti adalah yang kita harapkan adanya tambahan darah segar kalau dari dividen dari luar negeri masuk ke Indonesia, kemudian bisa menggerakkan sektor-sektor perekonomian. Apakah itu melalui penanaman modal langsung, apakah melalui misalnya obligasi, bisa kemudian dipinjam oleh perusahaan, atau melalui pasar saham, gitu ya. Pasar saham kemudian bisa mengenerate bursa di Indonesia. Seperti itu mungkin ya. Terakhir mungkin, balik lagi, saya nggak terlalu panjang memang paparan saya. Nanti mungkin kita akan elaborasi lebih lanjut ketika kita pada saat sesi panel atau pada saat sesi diskusi. Saya lebih suka di seksi diskusi. Nah, terakhir memang terkait dengan yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pajak ini sebenarnya adalah intel dari setiap transaksi, gitu ya. Jadi kita bisa saja langsung tidak merubah ini ya, tidak mengubah perlakuan PPh dividen. Kita bisa saja seperti itu, tapi di awal, bahkan sebelum kita terkena pandemi COVID-19, kita sudah merasa bahwa oke, kita mungkin lagi suffer nih, tax ratio kita tendensinya mengalami penurunan, gitu ya. Tapi kita sudah merasa bahwa dengan ini, dengan kita melakukan kebijakan ini, oke, kita give up now. Tapi kita harapkan ke depannya akan banyak pajak yang bisa kita dapatkan dari misalnya penciptaan lapangan kerja baru, misalnya dari penciptaan usaha-usaha baru misalnya. Dan memang tadi mungkin balik sebagai pengingat bahwa yang ini tidak bisa dilepaskan begitu saja tanpa kita juga meningkatkan voluntary gitu. Memang saat ini mungkin sorry to say ya, voluntary compliance-nya perpajakan Indonesia mungkin masih kurang bagus gitu ya. Ini yang kemudian selain dari kita give up sekarang, tapi juga kita dorong adanya voluntary compliance. Misalnya salah satunya dengan kita penurunan tarif bunga. Kita harapkan kalau Mas Bos dan Mbak perhatikan di konstelasi atau strukturnya, kita lihat bahwa kita berikan tarif yang lebih rendah untuk yang memang mendorong voluntary. Tapi kalau yang terkait dengan pemeriksaan, kita tetap tarifnya lebih tinggi. Tapi ya tetap lebih rendah dari 2%. Kalau dilihat, dan itu diatur dalam KMK-nya masing-masing. Kebetulan BKF yang menerbitkan KMK-nya per bulan. Dan itu semestinya lebih rendah dari 2%. Dan untuk yang mendorong voluntary compliance, misalnya dia melakukan pembetulan sendiri, kita berikan tarif yang lebih rendah. Nah, kombinasi dari ini peningkatan pendanaan untuk investasi plus nanti ada peningkatan compliance, voluntary compliance, kita harapkan nanti, nah ini
kantong uangnya beneran kejadian seperti ini ya, Mas Bibi, Pak Ade gitu ya. Enggak tetap udah kita loss di awal, tahu-tahu tetap segini-segini aja, enggak seperti itu. Kita harapkan nanti bisnis berkembang, voluntary compliance meningkat. Nah, ini ada kantong uangnya lebih besar dari yang ini cuma satu tumpuk lah gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Nanti mungkin berikutnya adalah lebih ke arah bagaimana kita mengelaborasi ya, Mas Ade, Mas Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas paparannya. Ya, luar biasa sekali. Tadi sangat mendetail ya rekan-rekan semuanya. Tadi Pak Wahyu sempat membold atau meng-highlight mengenai inti dari atau konsep dari perpajakan yang merupakan entail of every transactions. Jadi dia dalam setiap transaksi akan selalu ada pajaknya baik di depan maupun ada di belakang, dan Indonesia pemerintah Indonesia memilih untuk menerapkan end of transaction-nya dengan cara mempajaki ketika sudah berkembang begitu. Nah, ini dua pemateri kita sudah menyampaikan paparannya mengenai apa yang dimaksud dengan investasi saham, kemudian dividennya, dan aspek perpajakan tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Mas Febri. Dan lebih lengkapnya Pak Wahyu telah menjelaskan mengenai perubahan dari aturan sebelumnya UU PPH dan kemudian diperbaharui dengan adanya UU Omnibus Law bagian klaster peningkatan investasi dan subklaster perpajakan di ketiga pasalnya. Nah, kita akan mulai ke diskusi. Namun sebelumnya ini saya izin Pak, ada yang kita diskusikan. Jadi ini menarik sekali ya. Ini saya juga penasaran Pak sebenarnya. Jadi ini kan ada perubahan tarif dari dividen yang awalnya dikenakan 10% untuk yang orang pribadi, 15% untuk yang badan, menjadi 0%. Nah, hal ini berarti dengan diundangkannya UU Cipnaker ini, emang tujuannya untuk menarik investasi. Namun juga akan berdampak pada penerimaan negara yang akan berkontraksi, maksudnya jadi lebih sedikit gitu kan Pak. Nah, dalam jangka pendek, apakah dari pemerintah itu sudah memperhitungkan tentang signifikansi berkurangnya ini, atau sebenarnya penerimaan negara dari dividen ini signifikan atau enggak sih Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada perkiraan mengenai signifikansi efeknya gitu, khusus untuk dividen tax cut ini kepada penerimaan negara gitu Pak? Ya, terima kasih. Mungkin Pak Wahyu penjelasannya lebih lanjut saya persilakan. Oke. Ya, pada saat kita mengusulkan suatu kebijakan, tentunya kita sudah melihat pro dan cons-nya ya. Tadi sudah saya sampaikan gitu. Memang bagaimana kemudian kita menyeimbangkan antara kebutuhan pendanaan sekarang dengan bagaimana pajak ini bergerak sebagai instrumen reguleran yang kemudian kita arahkan untuk bisa membantu. Dalam hal ini misalnya kalau dividen ini berarti semacam darah segar lah bagi perekonomian gitu, karena tadinya misalnya a fraction of that gitu ya, tentunya nggak semuanya ya, a fraction of that itu harus ditarik pajaknya. Nah, sementara waktu kita minta untuk ditahan gitu. Jadi seolah-olah Mas Ade misalnya udah punya uang nih sekarang nih, ada dua pilihan, dan ini nggak kewajiban Mas ya, ini nggak kewajiban, ini adalah pilihan apakah mau memanfaatkan ini atau tidak. Tentunya memang kita sudah timbang-timbang, nanti kalau saya gunakan fasilitas ini berarti cons-nya saya tidak bisa memanfaatkan uangnya segera karena ada batasan tertentu gitu ya. Jadi ada minimal saya harus melakukan investasi. Jadi seolah-olah uangnya mandek di situ ya. Dan tentunya kalau teman-teman Mbak dan Mas yang memang sudah menekuni seperti Mas Febi ini, sudah tadi saya lihat umur 18 tahun nggak masalah sudah bergerak untuk investasi ya. Tentunya ada hitung-hitungan bisnis gitu, otak dagangnya langsung jalan. Saya dengan uang segini, apa sih yang bisa saya lakukan? Misalnya saya pergi tamasya piknik misalnya gitu. Apa benefit saya? Mungkin benefitnya mungkin tidak secara langsung financial, tapi mungkin bisa lebih refresh. Tapi saya punya opsi karena sekarang pemerintah menyediakan fasilitas ini, bahwa ya udahlah saya nggak usah konsum sekarang gitu. Saya tunggu. Kenapa? Biar
tidak dipotong pajaknya 10%. Mungkin kalau Mas Febi misalnya dividennya dapatnya 1M itu kan 10%-nya kan berasa, dan itu final ya. Itu final gitu. Jadi sudah selesai aja itu. 100 juta langsung tuh hilang. Nah, bagaimana kemudian kalau 100 juta ini saya tahan dulu ya. Misalnya kalau misalnya kita menggunakan konsepnya yang tax amnesty ya, taruh di deposito, atau mungkin tadi saham yang paling karena Mas Febi juga saham, taruh di situ misalnya saham ya. Terus misalnya memang itu tidak diambil terus, ada pergerakan, dan misalnya kurun waktunya misalnya kalau tax amnesty mungkin 3 tahun, baru setelah itu boleh bebas. Yang 1 miliar itu selesai, dapat tambahan penghasilan juga dari investasi, plus pajaknya pun dibebaskan juga. Jadi manfaatnya seperti itu. Ya ini mungkin melatih, mungkin Mas Febi ya, ini malah lebih ada dorongan nih bagi investor-investor muda ya gitu. Selain mendapatkan telur, gitu ya, pajaknya pun jadi nggak dipotong gitu. Kalau dulu sebelumnya, kalau misalnya terima dividen terus mau rolling out lagi misalnya untuk investasi lagi, tetap tuh pajaknya tetap dipotong kan dividennya. Nah ini sekarang berarti ininya jumlah yang diinvestasikan lebih besar, apalagi kalau memang sudah terbiasa roll out terus ya, hasil ini nggak langsung dimakan, langsung diinvestasikan lagi, itu akan sangat bermanfaat gitu, karena sekarang kuenya lebih gede karena tidak dipotong pajak dulu. Nah, terkait dengan simulasi, memang tentunya itu kan hanya sekedar asumsi, tapi memang kita melihat meskipun kita merasa ini cukup signifikan gitu ya dampaknya, karena kan kita kalau dari perspektif perpajakan, yang pemotongan ini sebenarnya kan easy money ya, Mas Ade ya, Mbak Febi ya, Mas Febi, sorry. Easy money artinya apa? Karena dia sifatnya self assessment, langsung dipotong di tempat ketika ada pembayaran. Jadi istilahnya extra effortnya relatif lebih rendah. Ini easy money sebenarnya bagi DJP. Tapi kita di bab itu berbeda dengan PPh pasal 25. PPh pasal 25 itu kan mengandalkan self assessment ya, dari perusahaan-perusahaan itu harus lapor sendiri gitu, laporan keuangan aja. Itu tadi saya sampaikan mungkin compliance rate-nya masih belum tinggi, mungkin itulah butuh effort dari DJP. Tapi kalau untuk yang pasal 4 ayat 2, meskipun tidak terlalu signifikan, tapi sebenarnya ini uang yang terschedule. Ketika perusahaan mendapatkan dividen, sudah langsung dipotong PPh pasal 4 ayat 2-nya buat orang pribadi 10% langsung, dan ini hilang langsung kalau bisa dimanfaatkan. Hitung-hitungan mungkin kurang lebih saya nggak bisa bicara angka terlalu ini ya, karena itu kan hanya estimasi saja sebenarnya. Tapi sebenarnya relatif kalau dibilang tidak signifikan ya cukup signifikan ya, kalau memang kita clusteringnya ini sebagai yang easy money-nya gitu. Kalau kita memang dalam extra effort semuanya mungkin tidak terlalu besar ya. Mungkin begitu Mas Ade yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Wahyu atas pencerahannya. Jadi memang berarti untuk yang perubahan ini memang akan berdampak pada penerimaan negara, dan proporsinya pun cukup signifikan jika digolongkan klasternya kepada itu Pak ya, kepada yang easy money untuk DJP atau untuk pemerintah. Kalau misalkan dibandingkan dengan keseluruhan yang extra effort mungkin akan tidak terlalu signifikan. Nah, ini terima kasih Pak Wahyu sekali lagi. Nah, untuk pembahasan tadi kan dalam sisi pemerintah ya, dan ini mari kita diskusikan, kita lari nih ke sebelah, ke Mas Febi, ke yang dari sudut pandang investor. Nah, Mas Febi, ini kan tadi Mas Febi sempat fluktuasi IHSG ya, atau harga saham. Nah, ini kan menunjukkan tingkat transaksi jual beli saham yang sangat fluktuatif, tergambar dari peningkatan dan penurunan tadi. Nah, sebagai investor baru nih, teman-teman yang ada di sini kan mungkin banyak yang kaum milenials ya, yang milenials ini kan biasanya relatif modalnya kecil dan cenderung menerapkan strategi investasi yang jangka pendek atau trading saham. Nah, apakah dividen tax cut ini, tadi kan Pak Wahyu sudah menjelaskan mengenai adanya pemotongan ini kan untuk dividen, berarti untuk yang jangka panjang. Apakah sebenarnya ini memberikan dampak rileks kepada investor jangka panjang? Itu yang pertama. Atau yang kedua, apakah ini juga akan memberikan dampak rileks kepada investor jangka pendek? Dan kalau misalkan
misalkan Mas Febi ini memiliki kesempatan nanti ada 2 orang yang dia strateginya lebih ke panjang dan ada satu lagi yang ke pendek. Apakah nanti Mas Febi sebagai ini kan sekaligus financial educator ya golongannya ya. Nah ini apakah Mas Febi akan menyarankan orang-orang ini untuk lebih menerapkan investasi jangka panjang dengan bagaimana resikonya dan juga kalau misalkan menyarankan tetap jangka pendek, resikonya seperti apa? Gitu. Terima kasih, silakan. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Mas Ade. Nah, ngomongin soal trader sama investor. Kan kalau trader emang buat jangka pendek ya biasanya. Dan mereka itu biasanya juga jarang yang ngincer dividen. Mereka lebih senang dengan capital gain. Nah, spread tadi kata Pak Wahyu dalam jangka pendek. Misalkan udah naik 100 basis point atau 200 udah langsung dijual. Nah, udah cuan 2%, 3%, atau udah harus take profit. Nah, tapi kalau misal kembali lagi ditanya, kan itu balik ke kepercayaan sih Mas. Kan ada orang yang lebih nyaman jadi trader, nah, jiwanya agresif banget, terus juga dia punya waktu luang yang lebih banyak nih untuk melihat pergerakan harga, memantau running trade, dan berbagai analisa teknikal lainnya. Nah, aku sih ya nggak apa-apa, silakan menjadi trader. Dan banyak juga kok trader yang berhasil. Tapi kalau misal biasanya nih, kalau masih pemula, tapi sayangnya itu belum banyak yang ya, langsung berhasil lah kalau bisa jadi trader. Kecuali kalau misal lagi market lagi naik terus, lagi bullish kayak sekarang ini ya, mungkin persentase yang cuan lebih banyak. Tapi nanti seiring waktu, ketika market udah nggak bullish lagi, pasti akan ada masa-masa bearish, itu pasti banyak yang ngalamin juga nantinya, dan bakal banyak kan kalau misalnya masih pemula itu langsung kapok Mas di saham. Dan banyak juga yang bahkan langsung pakai nggak uang dingin, alias berutang lah atau pakai margin lah buat berinvestasi, buat trading dalam jangka pendek itu tadi. Pengen hasil yang cepat dengan jumlah yang banyak. Padahal kan saham itu kan investasi yang high risk, high return ya. Selain bisa memberikan return yang besar, ada juga resiko yang setimpal di baliknya. Nah, jadi kalau misal di aku sendiri nyaraninnya untuk lebih santai dan lebih rileks, kalau aku sendiri pilih untuk investasi jangka panjang. Karena kebetulan saya sendiri juga ada pekerjaan utama ya yang harus dijalankan, dan saya sendiri nggak sanggup kalau misal ketika jam kerja harus mantengin running trade. Apalagi kan kalau misal IHSG kan jam perdagangannya itu waktu jam kerja kan, dari Senin sampai hari Jumat, dan dari jam 9 sampai jam setengah 12, jam 12 itu ya. Nah, itu kan bakal ganggu pekerjaan utama saya. Jadi kalau misal kalau misal nyaranin temen tadi yang masih fokus jangka pendek, aku sih lebih nyaraninnya biar lebih santai dan nggak stres, investasi jangka panjang aja, dan lebih fokus buat gedein modal itu tadi, modal yang diinvestasikan, biar nanti ketika dapat dividen, terus sekarang apalagi udah nggak dikenakan pajak, bisa digulung lagi tuh penghasilan yang didapatkan, cuan yang didapat dari dividen, terus ada juga nanti capital gain, digulung terus. Nah tentu hasilnya akan lebih maksimal untuk jangka panjang. Apalagi kan tiap orang itu biasanya punya tujuan nih ya Mas Ade. Nah, antara tujuan jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Nah, investasi saham itu bisa jadi salah satu opsi untuk mewujudkan tujuan itu tadi, Mas. Misalkan ya ada yang pengen naik haji lah, atau pengen bangun rumah, atau ingin pensiun dini. Nah, saham ini bisa salah satu opsi untuk mewujudkan tujuan itu tadi. Kecuali kalau misal pengen jangka pendek, cuma pengen dapat cuan aja, nggak punya tujuan, itu jadi trader juga nggak apa-apa. Tapi kalau misal kita fokusnya jangka panjang nih, udah pengen wujudin tujuan yang perlu nominal yang cukup besar, ya
salah satu caranya ya dengan digulung terus aja itu tadi investasinya, dan kita fokus buat meningkatkan earning power, untuk meningkatkan penghasilan kita agar ya investasi kita juga bisa lebih besar. Gitu sih, Mas. Ya, terima kasih Mas Febiansah. Tadi berarti kesimpulannya sebenarnya pilihan strategi investasi untuk jangka pendek maupun jangka panjang itu misalkan ke preferensi masing-masing gitu ya. Nah, kalau misalkan memang lebih nyaman untuk yang santai, ya berarti bisa jangka panjang. Ketika dapat dividen, mungkin memang tidak mengejar dividen, tapi dengan adanya pembebasan pajak atau dividen tax cut untuk ini akan lebih memberikan stimulus gitu ya Mas ya. Berarti Iya, benar banget. investor, oh ternyata udah nggak dipajakin lagi, jadinya bisa jangka panjangnya bisa lebih dilakukan gitu ya Mas ya. Iya. Oke, terima kasih. Itu sangat mencerahkan banget ya buat rekan-rekan semuanya, apalagi ini yang baru memulai kaum milenials yang mungkin modalnya terbatas. Gitu.